Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami secara bergantian mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelum itu, kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Kakak Koi Rahmat. Yang kedua ada Dewi Masito. Yang ketiga ada Primasari Zara Hafizotu Zulfa. Dan terakhir ada Rindi Muktiana. Pada pembahasan yang pertama, kita akan mengulik sedikit tentang definisi dari permutasi. Secara garis besar, permutasi adalah suatu susunan yang berbeda atau runtutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau seluruh objek atau unsur yang diambil dari sekelompok objek atau unsur yang tersedia. Permutasi dibagi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada permutasi pengulangan, yaitu jika urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali. Rumusnya dapat dilihat pada PowerPoint, di mana PNK sama dengan N pangkat K, di mana N adalah banyak objek yang dapat dipilih dan K adalah jumlah yang harus dipilih. Sebagai contoh, jika kamu memiliki huruf A, B, C, dan D, dan kamu ingin mencari tahu ada berapa cara untuk menyusun dalam suatu grup yang berisi 3 huruf, maka kamu akan menemukan bahwa ada 4 pangkat 3 atau 64 cara untuk menyusunnya. Beberapa cara menyusunnya adalah A, ada B, ada C, ada D, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada permutasi tanpa pengulangan, yaitu jika urutan diperhatikan dan setiap objek yang tersedia hanya bisa dipilih atau dipakai sekali. Dapat ditulis rumus seperti terdapat pada PowerPoint, yaitu PNK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K difaktorialkan, di mana N adalah jumlah objek yang dapat kamu pilih, K adalah jumlah yang harus dipilih, dan tanda seru adalah simbol dari faktorial. Sebagai contoh, ada sebuah pungutan suara dalam suatu organisasi. Kandidat yang bisa dipilih ada 5 orang. Yang mendapat suara terbanyak akan diangkat menjadi ketua organisasi. Yang mendapat suara kedua terbanyak akan diangkat menjadi wakil ketua. Dan yang mendapatkan suara ketiga terbanyak akan menjadi sekretaris. Ada berapa banyak hasil pengundian suara yang mungkin terjadi? Dengan menggunakan rumus permutasi tanpa pengulangan, kita dapat menuliskan P53 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 difaktorialkan, mendapatkan hasil 60 permutasi, atau di sini kita mendapatkan hasil adalah 60 hasil pengundian suara yang mungkin terjadi. Permutasi dengan elemen yang identik. Terkadang tidak semua unsur dalam permutasi dapat dibedakan. Unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang identik atau sama secara kualitas. Dapat dinotasikan sebagai P sama dengan N faktorial per K faktorial, di mana unsur berjumlah N yang mengandung satu macam unsur identik sebanyak K. Lebih umum lagi, jika jumlah unsur adalah N, mengandung M macam unsur yang masing-masing adalah sebanyak K1, K2 hingga Km, maka dapat dinotasikan sebagai P sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial hingga Km faktorial. Contoh, terdapat kata yang terdiri dari 5A, 2B, 3C, dan 6D. Maka banyaknya permutasi yang dapat dibentuk, yaitu P sama dengan 16 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan
20.180.160 permutasi. Permutasi siklik. Permutasi siklik menganggap elemen disusun secara melingkar. Dengan menganggap banyaknya elemen adalah n, dan karena elemen awal tidak boleh diubah-ubah posisinya, maka banyaknya elemen yang dapat diubah-ubah posisinya adalah n-1. Dengan demikian, kita cukup mempermutasikan elemen yang dapat diubah-ubah posisinya saja, sehingga dapat dinotasikan sebagai P dalam kurung n-1 faktorial. Contohnya, ada 5 murid yang duduk melingkar, maka susunan yang dapat dibentuk adalah P sama dengan dalam kurung 5-1 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 permutasi. Kombinasi. Istilah kombinasi dalam matematika kombinatorik berarti himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Kombinasi berbeda dengan permutasi yang mementingkan urutan objek. Dengan begitu, dapat diartikan kombinasi adalah susunan dari sekelompok objek tanpa memperhatikan susunannya atau urutannya. Kombinasi dapat disebut pengelompokan sejumlah unsur. Di dalam kombinasi, AB sama dengan BA, ABC sama dengan ACB, sama dengan CBA. Kombinasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Kombinasi tanpa pengulangan. Ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah n kombinasi R sama dengan n faktorial per dalam kurung n dikurangi R faktorial dikali dengan R faktorial, di mana n adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Contoh, kamu mempunyai 5 pensil warna dengan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kamu ingin membawanya ke sekolah, tetapi kamu hanya boleh membawa 2 pensil warna. Ada berapa banyak cara untuk mengkombinasikan pensil warna yang ada? Kemudian penyelesaiannya dengan menggunakan rumus di atas, maka ada kombinasi 2 dari 5, yaitu 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial menghasilkan 10 kombinasi. Kombinasi pengulangan. Jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah kombinasi R dari N sama dengan dalam kurung N ditambah R dikurangin 1 faktorial dibagi dalam kurung N dikurangin 1 faktorial R faktorial, di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Contoh, jika kamu pergi ke sebuah toko donat itu menyediakan 10 jenis donat berbeda. Kamu ingin membeli 3 donat, maka kombinasi yang dihasilkan adalah kombinasi 3 dari 10 sama dengan dalam kurung 10 ditambah 3 dikurangin 1 faktorial dibagi dalam kurung 10 dikurangin 1 faktorial 3 faktorial, yaitu sama dengan 220 kombinasi. Perbedaan kombinasi dan permutasi. Jika permutasi, perbedaan urutan menjadikan perbedaan makna. Sedangkan kombinasi, perbedaan urutan tidak akan menjadikan perbedaan makna. Contoh, dalam kurung A, B, C. Pengambilan 2 unsur dari 3 unsur, jika menggunakan permutasi, maka akan diperoleh hasil AB, BA, AC, CA, BC, CB. Tetapi jika menggunakan kombinasi, hasil yang diperoleh adalah AB, CA, BC. Berikut adalah soal-soal dan pembahasannya. Nomor 1. Terdapat 9 macam lukisan yang akan dipajang di dinding dengan posisi berjajar.
Berapa banyak posisi yang mungkin jika 3 lukisan selalu berdampingan? Pembahasannya, karena 3 lukisan selalu berdampingan, maka 3 lukisan tersebut dianggap satu. Maka dapat dihitung, permutasi 7 dari 7 sama dengan 7 faktorial, dibagi dalam kurung 7 dikurangi 7 faktorial. Permutasi 7 dari 7 sama dengan 7 faktorial, dengan banyaknya posisi pada 3 lukisan yang berdampingan. Permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi dalam kurung 3 dikurangi 3 faktorial. Permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial. Maka banyak posisi yang mungkin untuk 9 macam lukisan yang akan dipajang di dinding dengan posisi berjajar jika 3 lukisan selalu berdampingan adalah permutasi 7 dari 7 dikali permutasi 3 dari 3 sama dengan 7 faktorial dikali 3 faktorial, yaitu sama dengan 5040 dikali 6 sama dengan 30.240 posisi. Nomor 2. Tentukan nilai N jika diketahui C dalam kurung N ditambah 2,4 sama dengan 6C dalam kurung N,2. Pembahasannya, C dalam kurung N ditambah 2,4 sama dengan 6C dalam kurung N,2. Dalam kurung N ditambah 2 faktorial dibagi dalam kurung N ditambah 2 dikurangi 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 6N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi 2 faktorial 2 faktorial. N ditambah 2 dalam kurung, kemudian dalam kurung N ditambah 1 dikali N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi 2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 6N faktorial dibagi dalam kurung N kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. N ditambah 2 dikali dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4 faktorial sama dengan 6 dibagi 2 faktorial, dan N ditambah 2 dikali N ditambah 1 dalam kurung dibagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 dibagi 2 dikali 1. N pangkat 2 ditambah 3N ditambah 2 dibagi 24 sama dengan 6 dibagi 2. N pangkat 2 ditambah 3N ditambah 2 sama dengan 72. N pangkat 2 ditambah 3N dikurangi 70 sama dengan 0. Kemudian dalam kurung N ditambah 10 dikali N dikurangi 7 sama dengan 0. N-nya sama dengan negatif 10 atau N sama dengan 7. Jadi karena N-nya itu negatif 10 bukan merupakan bilangan positif, maka nilai N yang memenuhi adalah N sama dengan 7. Yang ketiga, seorang peternak akan membeli hewan ternak untuk dipelihara. Dia akan membeli 3 ekor sapi, 4 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Seorang pedagang mempunyai 6 ekor sapi, 6 ekor kambing, dan 8 ekor kambing. Berapa banyak cara untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli? Untuk penyelesaiannya yaitu untuk pemilihan 3 dari 6 ekor sapi dapat ditulis kombinasi 3 dari 6. Diperoleh 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1, karena 3 faktorial dapat dibagi dengan 3 faktorial, sehingga hasil akhirnya yaitu kombinasi 3 dari 6 sama dengan 20. Untuk pemilihan 4 dari 6 ekor domba dapat ditulis kombinasi 4 dari 6 sama dengan 6
6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorial dapat dibagi 4 faktorial nilainya 1, maka diperoleh 6 kali 5 dibagi 2 kali 1 sama dengan 15. Untuk pemilihan 5 dari 8 ekor kambing, yaitu kombinasi dari 5 dari 8 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 56. Maka banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli adalah untuk pemilihan ekor domba dan kambing tadi, yaitu kombinasi 3 dari faktor dari 6 dikali kombinasi 4 dari 6 dikali kombinasi 3 dari kombinasi 5 dari 8, sehingga dapat diperoleh 20 dikali 15 dikali 56 sama dengan 16.800, sehingga banyaknya cara ada 16.800. Contoh yang keempat, 12 baris orang yang terdiri dari 8 pria dan 4 wanita akan dibentuk kelompok kerja beranggotakan 4 orang. Jika dalam kelompok kerja terdapat paling sedikit 2 pria, maka berapa banyak cara membentuk kelompoknya? Dalam penyelesaiannya, yaitu jika kelompok kerja yang beranggotakan 4 orang terdapat paling sedikit 2 pria, maka ada 3 kemungkinan, yaitu kelompok yang beranggotakan 2 pria dan 2 wanita dapat dituliskan dengan kombinasi 2 dari 8 dikali kombinasi 2 dari 4, yaitu 8 faktorial dibagi 8 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Diperoleh 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial diperoleh 168. Kelompok yang beranggotakan 3 pria dan 1 wanita dapat ditulis dengan kombinasi 3 dari 8 dikali kombinasi 1 dari 4, yaitu sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 kurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial kali 4 kali 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 faktorial diperoleh 224. Kelompok yang beranggotakan 4 pria dan tanpa beranggotakan wanita dapat ditulis dengan kombinasi 4 dari 8 dikali kombinasi 0 dikali dari 4, maka dapat diperoleh 8 faktorial dibagi 8 kurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 kurangi 0 faktorial kali 0 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 faktorial kali 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial diperoleh 70. Sehingga total cara membentuk kelompok tersebut adalah 168 ditambah 224 ditambah 70 sama dengan 462 cara. Berikut adalah sumber dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.